Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya di kuliah klasifikasi perpustakaan, dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah DDC gitu ya. Nah, topik hari ini yang kita akan bahas ini tentang perkembangan DDC, kemudian kekuatan utama DDC dan kelemahan DDC. Baik, mengenai skema klasifikasi, bahwa ada berbagai sistem atau skema klasifikasi ya, yang kemarin kita bahas ada DDC, UDC, LC gitu kan. Nah, skema klasifikasi yang paling banyak digunakan ini adalah DDC. Kenapa? Karena memang ini ya memang digunakan gitu kan. Nah, skema klasifikasi DDC ini paling banyak digunakan dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai klasifikasi persepuluhan Dewey atau KPD, di mana skema klasifikasi ini dikembangkan pertama kali oleh seorang pustakawan yang berkebangsaan Amerika Serikat yang bernama Melville Louis Kossuth Dewey atau disingkat sebagai Melville Dewey, yang lahir pada tanggal 10 Desember 1851 dari Adam Center, negara bagian New York, Amerika Serikat. Dan pertama kali Dewey ini memperkenalkan skema klasifikasinya di usia 21 tahun. Luar biasa ya, di usia 21 tahun dia sudah menemukan cara jitu ya, istilahnya seperti itu. Dan saat itu ia menjadi seorang asisten di perpustakaan Amherst College ya. Nah, skema klasifikasi karyanya ini telah menciptakan sebuah revolusi di dunia ilmu perpustakaan dan informasi, serta menjadi awal era baru kepustakawanan. Sehingga Melville Dewey mendapatkan sebutan atau julukan Bapak Kepustakawan Modern, Father of Modern Librarianship. Dan kemudian dia juga membantu mendirikan American Library Association atau ALA di tahun 1876, dan dia menjabat sebagai sekretaris. Dia juga pernah menjabat sebagai presiden di ALA. Selain itu juga Melville Dewey merintis berbagai atau mendirikan Librarian Journal dan mempromosikan standar perpustakaan. Nah, Dewey ini juga pernah menjadi pustakawan di Columbia College. Kemudian dia juga mendirikan sekolah perpustakaan pertama pada tahun 1887, dan ia menjadi direktur perpustakaan nasional di New York. Nah, kemudian Dewey meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1931 mengalami stroke. Kira-kira teman-teman sudah lahir belum ya? Saya aja belum lahir. Nah, oke. Nah, karangan Melville Dewey ini hampir satu abad ya yang lalu, dan sekarang sudah digunakan lebih dari 138 negara yang menggunakan DDC ini gitu kan. Bahkan di Amerika Serikat sendiri yang menjadi salah satu tempat asalnya, DDC ini digunakan oleh 95% perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah, kemudian 25% perpustakaan khusus, serta 25% perpustakaan perguruan tinggi. Dan DDC ini luar biasanya ya, diterjemahkan lebih dari 30 bahasa di dunia, bayangkan, dengan berbagai bahasa yang beraneka ragam gitu ya. Oke, nah bahkan sejarah pun mencatat ya teman-teman, bahwa Melville Dewey ini memperkenalkan draft skema klasifikasi di Amherst College Library Committee pada tanggal 8 Mei 1873. Bahkan di pertengahan Maret 1876, Dewey mendaftarkan hak paten atas skema klasifikasi yang kemudian dinamakan Dewey Decimal Classification in Washington DC atau DDC ya, yang bermula dari ukuran bertebalan 44 halaman di tahun 1876, kemudian mengalami perubahan, edisi, revisi, dan lain-lainnya sampai pada edisi 23 dengan 4.000 halaman. Luar biasa ya, dari 44 kemudian jadi 4.000 gitu kan. Nah, karena ini edisi digunakan untuk seluruh dunia, tidak hanya di Amerika Serikat seperti itu. Nah, mengenai perkembangan DDC,
ini mengalami berbagai perkembangan yang cukup pesat ya dalam penggunaan notasi yang menggunakan angka Arab, Arabic number, di mana angka Arab ini angka-angka mulai dari 0 sampai 9 sebagaimana yang lazim kita kenal ya, bahwa istilah resmi yang digunakan secara internasional untuk menyebutkan angka-angka tersebut menjadi Arabic number. Sebenarnya angka ini diyakini berasal dari India sejak abad ke-5 Masehi sebenarnya. Namun dengan pengembangan dan perkenalan pada masyarakat Eropa bahwa orang-orang Arab sekitar abad ke-10 ini lebih mengenal ya, lebih dominan mengenal dengan angka Arab atau Arabic number. Nah, seperti itu. Nah, kenapa perkembangan DDC ini menggunakan ini? Karena lebih sifatnya lebih universal secara umum sehingga seluruh dunia ini bisa menggunakannya. Kemudian dari berbagai penggunaan kemudian bersifat universal sehingga DDC ini dapat mudah dimengerti oleh semua bangsa di Indonesia, karena kita tahu di bangsa dunia di seluruh dunia ini kan memiliki berbagai bahasa, suku, kemudian kebudayaan seperti itu kan. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu perkembangan DDC. Oke, nah kemudian kita bicara tentang kekuatan utama DDC. Pertama, sistem pada DDC ini terus dikembangkan ya teman-teman, karena dikelola oleh suatu badan biografis nasional atau Library of Congress, khususnya oleh Editorial atau Decimal Classification Division, bahwa DUE ini mengupayakan suatu skema yang simpel dan mudah sehingga pustakawan ini lebih mudah menggunakan atau klasifier ini lebih leluasa menggunakan DDC ini. Kemudian DDC ini diadopsi oleh banyak perpustakaan yang tidak hanya di Amerika Serikat tentunya, namun juga di berbagai perpustakaan di negara-negara lain di dunia. Jadi kolaborasi ketika perpustakaan ini membutuhkan subjek ini, maka dimasukkanlah ke dalam DDC. Jadi Melville Dewey ini bekerja atau membuat dari 44 halaman tadi menjadi 4.000 halaman. Kemudian DDC ini dilatar belakangi oleh sosial budaya yang beraneka ragam, seperti saya tadi yang menceritakan bahwa di berbagai dunia itu kan pasti memiliki sebuah suku, budayaan dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian DDC ini menjadi skema klasifikasi nomor 1 di dunia, luar biasa ya dibandingkan UDC ataupun LC. Khususnya ini ditinjau dari kuantitas penggunaan, banyaknya pengguna yang ada di perpustakaan yaitu pustakawan. Nah, kalau bicara tentang kekuatan, tentu kita juga berbicara tentang kelemahan DDC ya. Kelemahan DDC ini dikarenakan begitu lengkap dan rinci DDC, sehingga ini menjadi salah satu bumerang yang cukup menyulitkan bagi penggunanya atau klasifier dalam menguasai keseluruhan isi DDC gitu kan. Mungkin kita bisa kalau kita memahami secara keseluruhan 4.000 halaman itu ya luar biasa ya pusingnya. Tapi kalau kita mempelajari kelas utamanya dari 00 sampai 900 ini lumayan lah bisa diminimalisir ya kesulitannya. Kemudian banyak terjadi kasus adanya perbedaan dalam memberikan nomor klasifikasi, bahkan untuk judul buku yang sama ini juga pernah terjadi perbedaan dalam penafsiran. Misal seperti halnya agama, filsafat agama. Biasanya orang ini agamanya agama apa gitu kan, ternyata ini berbeda. Jadi seperti itu nanti kita akan ketemu ketika praktek seperti itu ya teman-teman. Kemudian kelemahan ketiga, bias kekristenan dan pola Anglo-Saxon atau negara barat yang terlalu dominan, karena memang pembuat DDC ini kan dari Amerika Serikat ya, yang lebih ke Anglo-Saxon gitu kan, dan mereka dominan pada agama kekristenan gitu kan. Kenapa di Indonesia sendiri dia membuat seperti 2x0 sampai 2x9 gitu kan, karena ini menjadi salah satu perkembangan atau perkembangan ya istilahnya, perkembangan DDC untuk koleksi agama gitu. Nah,
orisinalitas DDC ini pernah dipertanyakan ya, karena Dewey disinyalir mengadopsi skema klasifikasi rancangan William Torrey Harris dari St. Louis Public School, di mana Harris ini mempublikasikan di Journal of Speculative Philosophy atau 3 tahun lebih awal sebelum Dewey memperkenalkan skema ciptaannya. Namun skema klasifikasi William Torrey Harris sendiri ya dan Hegel, ini seorang pemikir kebangsaan Jerman, ini kurang detail gitu kan. Kemudian bahwasannya dugaan-dugaan ataupun pertanyaan yang menganggap bahwa Dewey ini adalah mengadopsi skema klasifikasinya tidak benar. Nah, kita tahu bahwa kalau skema klasifikasi Harris ini ada 5 kategori atau 5 kelas gitu kan, tentang filsafat, teologi, governance atau filologi, nature, kemudian ilmu terapan, kemudian geografi dan lain-lainnya. Ini menjadi satu. Namun kalau untuk Dewey ini lebih terperinci. Karya umum, filsafat, teologi, sosiologi, filologi, ilmu alam, ilmu terapan, kesenian, kesusastraan dan sejarah yang saat ini kita kenal kelas utama 00 hingga 900. Nah, apabila dibandingkan baik skema klasifikasi Harris maupun Dewey, ini memang banyak terdapat kemiripan sebenarnya. Namun skema klasifikasi Dewey ini tidak dapat disebutkan telah memplagiasi skema Harris yang begitu saja gitu ya. Karena meskipun perpaduan, tapi Dewey ini telah dengan jenius mengupayakan suatu skema yang simpel dan mudah diadopsi oleh banyak perpustakaan, tidak hanya di Amerika Serikat ya, bahkan di seluruh dunia, bahkan diterima pula di perpustakaan-perpustakaan di negara-negara lain di dunia, meskipun dari latar belakang sosial budaya yang beragam, beraneka ragam. Bahkan kelemahan lain ini tidak hanya dipungkiri karena begitu lengkap dan rincinya ya, yang tadi bicara tentang bumerang gitu ya. Nah, bahkan seringkali ditemukan kasus adanya perbedaan juga seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, seperti itu. Dan sampai saat ini skema klasifikasi Dewey ini sudah mengalami perkembangan hingga edisi 23 luar biasa ya, dan diterbitkan oleh OCLC, Online Computer Library Center, sejak tahun 2011. Sedangkan untuk versi ringkasan yaitu Abrecht edisi 15, yaitu ringkasan di edisi 23 untuk perpustakaan dan koleksi yang maksimal 2000 judul yang sudah terbit sejak Februari 2012. Nah, kesimpulannya DDC ini menjadi satu-satunya skema klasifikasi yang universal dan bersifat enumeratif atau hierarkis dan faset sekaligus. Kemudian menyambung kemarin ya, DDC ini diciptakan oleh Melville Dewey pada tahun 1873 dan dipatenkan pada 1876 dengan judul A Classification and Subject Index for Cataloging and Arranging the Books and Pamphlet of a Library. Kemudian kekuatan utama DDC adalah menggunakan notasi angka Arab yang secara universal dan terus dikembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Dan selain ada kekuatan, pasti ada kelemahan ya, bahwa DDC ini lebih bias akan kekristenan dan Anglo-Saxon yang terlalu dominan, sehingga dianggap mengadopsi skema klasifikasi milik William Torrey Harris yang muncul 3 tahun lebih awal, serta DDC ini membahas terlalu luas sehingga cukup menyulitkan dalam penguasaan keseluruhan isinya oleh klasifier. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.